Halo teman-teman PMK Immanuel, senang sekali siang hari ini kita boleh kembali sama-sama bersekutu meskipun secara online. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat teman-teman semua berada dan Tuhan akan melawat dan memberkati teman-teman sekalian. Amin. Dan saat siang hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan satu tema yang menarik saat siang hari ini, yaitu kesungguhan dalam panggilan Tuhan. Saya yakin teman-teman kemarin sudah sama-sama belajar tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Dan saat siang hari ini kita akan semakin lebih sungguh-sungguh lagi dalam setiap panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita saat siang hari ini dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, saya rindu kita boleh sama-sama baca ya ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini mengajar dalam setiap kehidupan kita untuk kita semakin bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin teman-teman kemarin sudah belajar tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan teman-teman, dan kita semua punya panggilan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi apapun panggilan kehidupan kita, kita harus menunjukkannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita, dan Tuhanlah yang menetapkan setiap panggilan dalam kehidupan kita. Ya, kita bukan hanya asal dipanggil dan dipilih, tetapi kita ini dikhususkan untuk menggenapi setiap rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita gagal dalam setiap pilihan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan menegaskan dalam setiap kehidupan kita untuk kita semakin bersungguh-sungguh. Lebih-lebih di akhir zaman ini ada banyak tantangan yang berusaha untuk menggagalkan panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saat siang hari ini kita boleh sama-sama belajar untuk kita tetap teguh dalam pilihan dan panggilan Tuhan. Bahkan kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam panggilan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa kita ini sudah dipanggil dan dipilih secara khusus untuk apa? Untuk memberitakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Kita yang sudah dipanggil dari gelap kepada terangnya Tuhan untuk kita memberitakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, teman-teman sekalian, meskipun hari-hari ini teman-teman harus menjalani masa-masa banyak di rumah, stay at home dan sebagainya, tetapi itu tidak menghentikan panggilan dan pilihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun teman-teman ada di rumah, banyak di rumah, kita tetap bisa untuk memberitakan segala kebaikan Tuhan, segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan keadaan yang ada ini justru Tuhan memberikan kesempatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi menekuni setiap panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita memberitakan segala kebaikan, kebesaran Tuhan dan kita semakin teguh dalam panggilan Tuhan? Yang pertama, kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, hari-hari ini sekalipun teman-teman harus ada banyak di rumah, ya, tetapi ada banyak tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan firman Tuhan menasihatkan untuk kita semakin bersungguh-sungguh, kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun itu. Pekerjaan teman-teman di rumah, tugas-tugas online yang teman-teman jalani hari-hari ini, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Karena kita tahu bahwa setiap tugas dan tanggung jawab kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Oleh sebab itu semakin kita bersungguh-sungguh, justru di masa-masa seperti ini integritas kita diuji. Kalau kita di kampus, kita dilihatin dosen, kita diamati oleh teman-teman, wah kita kayaknya bisa buat pencitraan ya. Tetapi justru di saat-saat seperti ini, kita sedang dilatih untuk kita bersungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan.
Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia selalu mengawasi setiap kehidupan kita. Kalau kita mau bersungguh-sungguh dalam panggilan kita, maka kita juga harus bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik, semuanya untuk Tuhan. Mengerjakan tugas-tugas kuliah untuk Tuhan, mengerjakan tugas tanggung jawab di rumah untuk Tuhan, maka disitulah kita sedang bersungguh-sungguh supaya panggilan Tuhan makin teguh dalam kita. Dan yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita semakin bersungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, firman Tuhan dengan tegas mengajar dalam kehidupan kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, masa-masa di mana teman-teman banyak di rumah, pakailah waktu-waktu ini untuk kita membereskan setiap kehidupan kita dengan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan biarkan justru kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru masa-masa di mana kita banyak di rumah, banyak di kos, banyak di kampung halaman, kita mau semakin bersungguh-sungguh dalam kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh menyedihkan ya, kemarin waktu ada sebuah berita dalam masa-masa karantina ini, justru ternyata pengunjung situs porno meningkat beberapa kali lipat. Ya, mereka mungkin menyelamatkan diri mereka dari virus corona ya. Stay at home, mereka selamat dari corona, tetapi mereka tidak selamat dari hukuman yang kekal. Untuk apa? Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar dalam setiap kehidupan kita untuk kita semakin bersungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayo teman-teman dimanapun berada, pakai waktu-waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman banyak di rumah, banyak di kos, banyak dimanapun teman-teman berada, pakai hidup waktu yang ada untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Semakin banyak kita mempelajari firman, semakin banyak kita bersekutu dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan doa, maka disitulah kita semakin bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu Paulus dengan tegas menasihatkan kepada sidang jemaat di Tesalonika dan kepada teman-teman PMK Immanuel saat siang hari ini untuk kita semakin bersungguh-sungguh dalam kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan tugas kita yang terbaik untuk Tuhan, kita juga harus menjaga hidup kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dari 2 poin yang saya sampaikan saat siang hari ini, biar kita boleh belajar untuk kita semakin bersungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga panggilan dan pilihan Tuhan tidak akan gagal, tetapi rancangan Tuhan yang luar biasa, rancangan Tuhan yang indah bagi masa depan teman-teman akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, saat siang hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman-Mu Tuhan mengajar dalam setiap kehidupan kami untuk kami semakin bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap rancangan Tuhan yang indah akan jadi dalam hidup kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Roh Kudus menolong setiap anak-anak muda-Mu untuk mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan Engkau juga yang akan terus menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap penuh dengan sukacita dan kami boleh penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, saat siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekalipun persekutuan kami harus berjalan secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam setiap tempat kami, anak-anak PMK Immanuel yang ada, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami dengan semangat, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bersatu hati Tuhan, saat siang hari ini kami naikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu bagi Indonesia. Tuhan tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami tahu semua ada dalam kendali Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan yang sanggup untuk memberikan hikmat kecakapan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk mereka boleh dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang harus kami hadapi. Tuhan juga memelihara keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan jamalah Tuhan, sehingga bangsa ini dapat segera kembali dipulihkan, boleh kembali beraktivitas dengan normal, dan nama Tuhan akan dipermuliakan di atas bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan akan menjamah melawat setiap Tuhan anak-anak-Mu di penjuru-penjuru bangsa ini, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih. Kami juga naikkan doa syafaat kami Tuhan buat teman-teman PMK yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam masa-masa di mana mereka harus belajar dari rumah. Tuhan juga tetap menyertai, memberikan hikmat, kecakapan, kepandaiannya daripada Tuhan, semangat yang baru, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap penuh dengan sukacita, menjalankan tugas-tugas kami dengan baik, dan kami boleh melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin hadirat Tuhan memberkati dan melawat setiap kehidupan kami saat siang hari ini, dan kami terima kekuatan yang baru, kami terima semangat yang baru, kami terima kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan yang diberkati oleh Tuhan saat siang hari ini. Berkati teman-teman yang sedang melayani, pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri persekutuan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom Imaners, persekutuan doa kita sudah selesai. Yuk kita lihat pengumuman hari ini. Yang pertama ada doa sore online pada hari Rabu tanggal 15 April 2020. Selamat ulang tahun untuk kakak dan abang yang bertambah usianya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati Jumat Agung. Mari kita menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia berkorban untuk hidup kita. Shalom Imaners, selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.